Baik, terima kasih Mas Ketua. Jadi ini pertanyaan penting untuk saat ini, banyak pertanyaan mirip-mirip ini. Jadi apa boleh kita menolak jenazah dimakamkan di daerah kita? Kalau jenazah itu penduduk setempat, kita tidak boleh menolak, karena jenazah itu punya hak untuk dikubur. Nanti kalau dikubur kayak nanti. Kalau jahat, waktu hidup silakan diperingatkan. Kalau sudah mati ya sudah, kan tidak mungkin bisa berbuat jahat. Ya sudah, dimakamkan di pinggir, tidak apa-apa. Oh, itu nanti mempengaruhi? Enggak. Sebab kalau tidak, terus kemana? Tapi jika itu bukan penduduk setempat, maka memang boleh kita menolak. Ada hak. Tapi kalau penduduk setempat ya tidak boleh ditolak. Tidak ada, karena kuburan itu hak bersama. Mukmin atau tidak mukmin memang, tapi kalau harus ada klasifikasi. Misalnya seperti di sini kan juga ada di sebelahnya non muslim. Ada kuburan non muslim. Kalau bisa terpisah, tapi kalau tidak terpisah minimal ada pembatasnya, tidak boleh dicampur aduk memang. Tapi sungguh kalau sudah wafat ya sudahlah, kita harus lapang dada, karena ini akan menjadi beban bersama, beban masyarakat. Kalau tidak boleh dimakamkan, lalu dimakamkan di mana, itu masalah. Kemudian bagaimana orang yang punya penyakit menular, ya dirawat di Pulau Soro, misalnya di Pulau Sara ya, di Pulau Sara, padahal di Pulau Soro disiksa ya, dirawat sesuai dengan kemampuan maksimal. Kalau dia misalnya penyakitnya sangat menular, ya sudahlah, biar ahli kesehatan yang merawat, kemudian tidak dimandikan juga tidak apa-apa. Tapi kalau disolati harus tetap ya, harus tetap disolati. Mungkin jarak jauh tidak apa-apa, tapi tidak boleh, tidak ada alasan kalau muslim atau muslimah tidak disolati kecuali mati syahid, lain lagi. Tapi kalau mati biasa wajib disolati, kalau tidak dosa. Tapi kalau tidak dimandikan boleh, tidak dikafani, tapi masuk ke dikafani. Andai kata terpaksa tidak bisa mengkafani, ya tidak apa-apa, dimakamkan harus. Nah, di mana? Di tempat dia meninggal sebenarnya, atau di tempat dia tinggal beralamat itu. Sebab semua orang yang punya alamat tempat tinggal mesti ada pemakaman, dan disitulah dia berhak dimakamkan. Gitu Mas Ketua. Memang kita kalau menjadi tetangga orang-orang yang bermasalah begitu ya, memang cukup memeras pikiran ya. Baik, ini sudah dalam. Piye? Oh, kalau orang perantauan memang ya mohon maaf ya, orang perantauan itu mestinya harus dimakamkan di tempat alamatnya dia. Tapi kalau dia punya tempat izin tinggal sementara ya tergantung kepala desanya, tergantung perangkat desanya. Biasanya kalau walaupun perantauan kan punya tempat izin sementara misalnya, itu boleh di situ. Tapi kalau misalnya orang miskin kemudian dia untuk bawa jenazah ke alamat asal juga berat, ya kita harus kasihan lah ya. Jadi moga-moga ada solusi, terutama yang wajib berpikir tentang ini, mencari solusinya adalah perangkat ya, pejabat desa maupun nanti juga naiknya ke kecamatan. Harus ada keputusan yang bisa menyelesaikan kasus jenazah yang tidak punya tempat tinggal di situ, tidak punya alamat di situ, tapi perantauan ya. Masa harus di gua ya, enggak ya. Kalau di dekat laut mungkin biasanya di gua, kalau wafatnya di laut memang dibuang di laut. Baik, sementara gitu nggih. Terima kasih perhatian penjelasan semuanya. Untuk ini nanti kita juga hanya tinggal hizib kemudian selesai. Entahlah sampai kapan nanti bisa kembali ke keadaan normal. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf segala khilafan kesalahan. Mari kita akhiri dengan kafaratul majelis. Moga-moga dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.